Baik, saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu tentang munculnya sebuah penyelidikan. Saudara yang terkasih, saat ini ada beberapa orang yang sudah mengenal nama Yahweh dan sudah memanggil nama Yesua, tetapi akhirnya mereka tidak lagi mau beribadah, mereka tidak lagi mau memuji Yesua. Alasannya sangat simpel, mereka berkata bahwa Yesua itu hanya sebuah mitos dan Yesua itu tidak ada. Brit Hadasa atau kitab perjanjian baru itu hanyalah rekayasa dan plagiat atau jiplaan dari mitos. Saudaraku yang terkasih, rupa-rupanya di era globalisasi ini, di mana semua orang itu bisa mengakses dunia internet, siapapun, semua informasi-informasi itu masuk dengan mudah. Salah satu yang malam hari ini akan saya soroti adalah dengan munculnya situs yang dibuat tahun 1995 yang lalu oleh seorang sarjana independen perbandingan agama dan mitologi, seorang perempuan yang bernama D.M. Murdoch atau disebut Akharya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, rupa-rupanya situs ini betul-betul menggoncangkan orang-orang Kristen pada umumnya. Judulnya adalah Truth Be Known. Dan situs ini sekarang mulai banyak sekali diakses, bahkan banyak orang yang tertarik. Dan setelah mempelajari situs ini, orang akhirnya mengambil kesimpulan bahwa lebih baik saya ibadah di rumah sendiri saja. Saya tidak akan lagi datang beribadah karena bagi saya Yesua itu tidak lebih hanyalah sebuah kisah mitos, dan perjanjian baru atau Brit Hadasa tidak lain hanyalah plagiat atau jiplaan dari mitos tersebut. Kenapa orang bisa berpikir seperti itu, saudara-saudara? Tentu hal ini sangat penting sekali kita ketahui, kenapa kok bisa seperti itu. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih, di sana diceritakan tentang adanya dewa-dewa, yaitu Dewa Atis dan Dewa Mitra, itu memiliki identitas yang persis sama dengan Yesus Kristus. Saya menggunakan nama ini karena memang nama ini nanti saudara akan tahu. Kita sudah tidak lagi menggunakan nama Yesus Kristus. Tetapi selama kita berasumsi bahwa Yesua HaMasyiah itu adalah Yesus Kristus tadinya, maka kita akan terbawa arus. Nah, sekarang saya perlu kasih penjelasan, saudara. Kenapa kok sampai orang tidak lagi mau beribadah? Karena rupa-rupanya Dewa Atis dan Dewa Mitra ini memiliki gaya hidup yang persis sama dengan Yesua. Dia lahir dari seorang perawan, dia lahir tanggal 25 Desember, dia disalib, dan dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Bukankah itu sama dengan Yesus Kristus? Nah, saudaraku yang terkasih, Dewa Mitra ini ditemukan dalam agama Vedic India yang berumur kira-kira sekitar 3.500 tahun berdasarkan perkiraan konservatif. Dewa Mitra itu dikenal sebagai mitra atau mir karena ia juga
disebut dalam bahasa Persia. Dan Dewa Mitra ini atau peribadatan, kepercayaan mereka itu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, ternyata ibadah mitra telah berhasil sampai ke timur dekat di kerajaan India dari Mitanni yang pada saat itu diduduki oleh Asyur. Dan kalau saudara mempelajari dari situs tersebut dan beberapa situs-situs yang lain, dan penyelidikan ini tidak salah saudara. Saya katakan penyelidikan ini benar adanya, bahwa Dewa Mitra dan dewa-dewa yang lain itu memiliki kemiripan, memiliki kesamaan dengan Yesus Kristus. Saya ambil satu contoh. Kalau saudara melihat gambar seperti ini, jangan saudara berpikir itu Yesua, salah. Gambar yang saudara lihat ini sebetulnya adalah Dewa Mitra. Dan Dewa Mitra itu lahirnya tanggal 25 Desember. Dia juga lahir dari seorang perawan. Dia juga memiliki 12 murid. Dan simbolnya dia membawa anak domba. Dan Dewa Mitra ini memiliki konsep yang disebut Tritunggal. Bukankah Kristen sampai hari ini mengakui Tritunggal, saudara? Dan bukan itu saja, tetapi Dewa Mitra juga disebut sebagai terang dunia. Dewa Mitra juga ada cara pembaptisan, perjamuan kudus. Orang mulai gelisah dan berpikir, jangan-jangan benar apa yang disampaikan oleh ilmuwan tersebut. Dan saya mengatakan bahwa yang disampaikan ilmuwan itu benar, tidak salah, saudara. Memang ada mitologi yang berbicara seperti itu. Nah, oleh karena itulah orang mulai gelisah dan orang berpikir, wah benar kalau begitu Brit Hadasa atau perjanjian baru tidak lain hanyalah contekan dari kisah mitos yang ada di Yunani. Lalu untuk apa saya beribadah kalau begitu? Untuk apa saya susah-susah ke gereja? Untuk apa saya datang? Kalau toh saya berarti mengimani sesuatu yang kosong, tidak ada artinya. Dan saudara tahu bahwa D.M. Murdoch itu bukan orang sembarangan. Dia seorang ilmuwan dan dia adalah sarjana independen perbandingan agama dan mitologi. Nggak main-main saudara. Dan apa yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan ternyata saya menemukan apa yang disampaikan D.M. Murdoch ini tidak cuma dia saja yang menyampaikan. Mulai terbuka bahwa benar Dewa Mitra itu memiliki kemiripan nyaris 100% dengan Yesus Kristus. Sehingga pantas kalau orang berkata bahwa perjanjian baru itu bisa jadi hasil contekan, hasil duplikasi dari mitologi Yunani tersebut. Saudaraku yang terkasih, orang yang sudah memanggil nama Bapa dan sudah mengenal Yesua, itu pun akhirnya bisa saja mundur karena dia berpendapat bahwa Yesua itu tidak jauh berbeda dengan mitra. Nah, saya mengatakan seperti ini kenapa saudara? Karena orang masih berasumsi sampai hari ini. Bahkan pengagung Yahweh selalu berpikir bahwa nama asli Yesus Kristus adalah Yeshua HaMashiach. Tapi dari hasil pembelajaran, akhirnya saya menemukan bahwa Yesus Kristus dan Yeshua HaMashiach itu sangat berbeda. Loh kok bisa dikatakan berbeda? Ya jelas dong, hari lahirnya saja beda kok. Ya kan? Konsepnya saja berbeda. Kalau Yesus Kristus oleh kaum teolog menganggap itu Tritunggal. Apa bedanya dengan Dewa Mitra? Dewa Mitra juga Tritunggal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa orang bisa goncang?
Karena kita itu sudah terbiasa dengan nama Yunani Yesus, yang lahir tanggal 25 Desember, yang juga sama dengan Dewa Mitra, Dewa Saturnalia, dan banyak lagi dewa-dewa lain yang lahir pada tanggal 25 Desember, dan menganggap bahwa Yesus dan Yesua itu sama. Sehingga saat menemukan kisah yang mirip, dianggap Yesua dan Yesus itu sama. Nah, saudaraku yang terkasih, Dewa Mitra juga matinya disalib. Apa bedanya kalau begitu? Nah, oleh karena itulah kita harus tahu, saudara, apa sih kekristenan itu? Nama Kristen itu dimulai dari Antiokhia. Di dalam kitab Maases Lihim pasal 11 ayat 26 itu ditulis bahwa penyebutan kata Kristen itu dimulai pertama kali di Antiokhia. Kita mulai membaca terlebih dahulu dari kitab Maases Lihim atau Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 berkata, dan ketika menemukannya, dia membawanya ke Antiokhia, dan terjadilah selama setahun penuh mereka berkumpul bersama dalam jemaat dan mengajar kerumunan orang yang cukup banyak, dan para murid itu disebut Kristen untuk yang pertama kali di Antiokhia. Nah, saudara lihat, murid-murid di sana dikatakan disebut Kristen untuk yang pertama kali. Saudara tahu Kristen itu diambil dari kata apa? Kristus. Mesianik diambil dari kata apa? Mesias. Nah, saya akan menyoroti kata Kristus itu, saudara, dan Kristen. Sebetulnya kalau saudara memperhatikan, kata Kristen itu bukan merupakan ungkapan bahwa murid-murid itu seperti Kristus. Salah. Sekarang saya buka rahasia yang selama ini terselubung, tersembunyi, yang tidak seorang pun yang tahu. Bahwa sebetulnya, saudara, yang disebut murid-murid itu adalah jemaat yang berbahasa Yunani, yang menyebut Yesua itu sebagai Kristus. Sekali lagi, siapa sebetulnya orang yang disebut Kristen itu? Kristen itu sebetulnya adalah merupakan kata ejekan. Ya, Kristen adalah kata ejekan. Loh, kok diejek kenapa? Karena orang-orang yang memanggil Yesua, mereka mengatakan Kristus, yang artinya yang diurapi. Nah, jemaat Yahudi itu tidak terima. Maka orang itu dijadikan ejekan oleh orang-orang Yahudi. Karena apa, saudara? Karena istilah Kristus itu bukan seperti yang kita bayangkan. Kristus artinya yang diurapi oleh Roh Kudus. Itu keliru sekali. Tetapi Kristus atau Kristos itu sebetulnya adalah merupakan panggilan dari anak pertama dari imam wanita pada kuil 1000 imam wanita. Dan kata Kristus itu sebetulnya diambil dari nama minyak krisma. Minyak krisma sampai hari ini masih dipakai oleh agama Katolik. Dan kalau saudara melihat dalam liturgi Katolik yang ada yang namanya misa krisma, maka dia akan keluarkan 3 botol minyak yang ada huruf-hurufnya OI, OS, SC. Kita mungkin tidak tahu apa itu dan orang tidak pernah bertanya. Tetapi sebetulnya SC, OS, dan OI itu memiliki arti. SC itu singkatan dari Sacred Chrisma atau Krisma Suci. Minyak yang digunakan untuk pembaptisan, untuk konsekrasi uskup, dan konfirmasi. Ini minyak yang ditulis SC. Kemudian yang OS itu singkatan Oleum Sanctum. Ini adalah minyak katekumen.
yang digunakan untuk pembaptisan dewasa. Kemudian yang OI itu singkatan dari Oleum Infirmorum. Itu adalah minyak yang digunakan untuk penyembuhan dan minyak penyucian. Itu misa krisma, saudara. Kita memang tidak mengenal karena kita sebetulnya punya akar sumber itu ke Ibrani. Tetapi mereka itu Yunani dan mereka menggunakan bahasa Latin. Nah, kenapa sampai murid-murid itu diejek dengan sebutan Kristen? Karena orang Yahudi itu jelas tidak terima kalau Yesua itu disebut Kristus. Karena Kristus pada waktu itu di sekitar Antiokhia itu merupakan penyebutan dari anak imam wanita dari kuil 1000 imam wanita. Saudaraku yang terkasih, waktu itu di Yunani banyak penyembahan berhala. Salah satunya adalah kuil 1000 imam wanita. Dan di kuil itu banyak sekali dewa-dewa dan dewi. Ada Dewi Artemis atau Dewi Diana, atau yang disebut dengan Dewi Kesuburan. Kemudian ada pula Egeria, Nimfa, kemudian Dewa Absinthus, Dewa Hermes, Dewa Tutunus, Dewa Priapus, dan yang menjadi imam di kuil 1000 imam wanita itu tentunya adalah seorang wanita yang syaratnya adalah masih gadis. Nah, untuk menjadi imam di situ, saudara, maka orang wanita itu harus mau selaput keperawanannya dirobek dengan salah satu dari patung-patung yang ada di sana. Apakah itu patung Dewa Absinthus? Tapi untuk menjadi imam di situ dia harus rela menanggalkan keperawanannya dan dia harus mempenetrasi dirinya sendiri dengan kelamin patung tersebut yang terbuat dari batu. Harus dilumuri dengan minyak krisma. Dan ketika selaput keperawanan dari imam tersebut sudah direngut oleh patung Dewa Absinthus dan dewa yang lain, maka dia punya hak untuk menjadi imam di situ. Dan nanti kalau imam wanita ini menikah dan dia mendapatkan anak, maka anak pertama itu disebut Kristus. Nah, itu sebabnya orang Yahudi tidak terima. Loh, kok Yesua kok disebut Kristus? Tidak boleh. Nah, itulah latar belakangnya, saudara. Dan saudara lihat di sini ada peninggalan-peninggalan, ya, salah satu dari 7 keajaiban dunia itu adalah kuil Dewi Artemis atau Dewi Diana yang ada di Efesus di Turki. Saya coba melihat jarak antara Efesus dengan Antiokhia itu jaraknya 81,3 km. Ini bisa dilihat di perhitungan jarak di website itu. Nah, itulah yang saya katakan, saudara, bahwa Kristen itu sebuah ejekan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kekristenan itu sangat mirip sekali dengan pola mitologi. Salah satu di antaranya kalau saudara melihat di sini, bukankah teologia Kristen berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah merupakan Tuhan Tritunggal, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian Dewa Mitra juga Tritunggal, yaitu Mitra, Ahirman, dan Ormat. Kemudian Dewa Osiris juga Tritunggal, yaitu Osiris, Isis, Horus. Dewa Bagus, yaitu Bagus, Apolos, dan Jupiter. Belum lagi agama-agama lain yang ada di daerah India. Saudara tentu tahu, ada yang disebut Trimurti. Lalu kalau begitu untuk apa kita percaya dengan Tritunggal? Kalau begitu sama saja dong. Itulah yang membuat orang menjadi goncang, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Jika saudara memanggil nama Sang Juru Selamat itu dengan panggilan Yesus Kristus, pasti akan tergoncang karena syarat dengan alam dewa. Ingat, Yesus Kristus itu nama Yunani, sedangkan Yeshua HaMasyiah itu adalah nama Ibrani, nama yang tidak boleh diubah, sama seperti nama Yahweh yang juga tidak boleh diubah. Oleh karena itulah melalui munculnya situs yang semakin banyak, saudara, orang bisa saja berpikir bahwa kekristenan itu adalah adopsi dari mitologi Romawi yang hari lahirnya juga sama dengan dewa Atis atau dewa Mitra. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, yang menjadi kesalahan bagi orang Kristen adalah mereka itu mau digiring pada pola di luar Yahudi dengan dalih kontekstual dan hukum kasih karunia. Karena di dalam dunia teologi Kristen akan berkata bahwa Torah sudah tidak berlaku. Sekarang yang berlaku adalah hukum kasih karunia. Untuk apa kita berpikir tentang Torah? Sehingga dengan adanya hukum kasih karunia, akhirnya mengubah nama Yeshua menjadi Yesus tidak bermasalah. Padahal sekali lagi, nama Yesus itu jelas bukan nama yang diberikan oleh Bapak Yahweh. Orang bisa saja berdalih, ini kan menurut huruf Yunani seperti ini. Nggak usah seperti itu, saudara. Nama itu sudah tidak bisa dirubah. Dan saya katakan ini jelas pemerkosaan ideologi Ibrani. Kalau saudara membaca di dalam Wikipedia Ensiklopedia Net, saudara akan temukan bahwa Yesus itu diperkirakan disebut demikian karena putra Dewa Zeus. Tapi sekali lagi, alasan kontekstual sehingga menganggap tidak bermasalah. Yang penting kan dia memberikan kasih karunia, kita sudah diselamatkan. Tuhan juga tidak pernah mempermasalahkan kok. Kita nurut saja, saudara. Tetapi akhirnya dengan munculnya situs yang seperti ini, orang menjadi goncang. Paling-paling yang tidak goncang orang yang buruk, yang punya dalil pokoknya. Kalau sudah menggunakan pandangan pokoknya, ya sudah, buat disalah-salahke, tidak akan bisa kodal, saudara. Kalau saudara melihat dengan alasan kontekstual, saudara-saudara, yaitu Yesus yang ada di Afrika, itu wajahnya hitam. Bukan cuma wajahnya hitam, tapi rambutnya juga gimbal, saudara. Itu Yesus versi Afrika. Cuman sayang di Indonesia kok tidak Yesus pakai belangkon, saudara. Jadi orang Kristen ini mau kayak kerbau dicocok hidungnya. Dan ini sangat mengerikan sekali, saudara-saudaraku. Bahkan kalau saudara tahu tentang konsep teologi Kristen, mungkin saudara pernah mengenal apa yang namanya Hades. Ya, Hades itu yang biasa kita ketahui adalah dunia orang mati, itu Hades. Tetapi tahukah saudara bahwa Hades itu juga sebetulnya ada sangkut pautnya dengan alam dewa. Makanya saya tidak menggunakan istilah yang berasal dari Yunani. Karena apapun yang berasal dari Yunani selalu akan berkaitan dengan alam dewa. Dunia Kristen mengatakan Hades itu diambil dari bahasa Yunani. Dan itu adalah tempatnya dunia orang mati yang nantinya akan masuk ke neraka. Saya justru mengatakan Hades itu adalah nama dunia bawah dalam mitologi Yunani. Kenapa kok ngambil dari mitologi, saudara? Kenapa kok tidak mengambil dari aslinya saja? Yang sebetulnya itu dinamakan Sheol, itu bahasa Ibrani. Tetapi menggunakan kata Hades. Dan Hades itu sebetulnya adalah dewa, putra tertua dari dewa Kronos dan dewa Rea. Dia bersama dengan saudara-saudaranya mengalahkan para titan dan mengambil alih kekuasaan atas dunia. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa
Kalau kita tahu akar sumber kita dari Ibrani, tapi kita menceng ke Yunani, kita masuk ke alam dewa. Apalagi saudara yang terkasih, di Hades itu ada kisah mitologi bahwa Hades itu dijaga oleh seekor anjing yang berkepala 3 yang bernama Kerberus. Saya berpikir anjing kepalanya 1 saja ramenya tidak karuan saudara, apalagi anjing kepalanya 3. Ini kan alam dewa, tetapi kenapa kekristenan itu nurut saja? Ya wes tidak apa-apa, tidak bermasalah lah. Yang penting kan Yesus Kristus, yang penting kita sudah dapat kasih karunia. Waduh, ini sangat berbahaya sekali saudara. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa teologi pola Yunani itu penuh dengan mitologi yang jelas berbeda dengan teologi Ibrani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang akan kita lakukan? Kalau kita tahu bahwa semua itu ada di alam dewa, pasti orang akan sangat terguncang saudara. Dan saya memberitahu bahwa ini adalah perbuatan setan. Sebelum nubuatan itu terjadi, setan sudah mencegat terlebih dahulu 3.500 tahun. Memasukkan ideologi, mitologi. Sehingga ketika nubuatan itu terjadi, kita yang hidup di zaman akhir ini akan menjadi ragu. Benar enggak peristiwa Yesua hidup di dunia ini? Jangan-jangan itu hanya sebuah mitos, ciplaan dari mitologi Yunani. Oleh karena itu ada sebuah pertanyaan. Bagaimana pendapat saudara dengan ditemukannya kisah ini? Apakah kita akan menolak Yesua? Oh, bisa saja terjadi. Nyatanya banyak orang-orang yang sekarang tidak lagi mau memanggil Yesua sebagai Tuhan. Lalu memanggilnya siapa? Memanggilnya Yahweh. Yahweh pun diganti menjadi Hashem dan Adonai, nyimpang lagi. Jadi betapa mengerikannya cara-cara setan untuk membuat manusia itu tidak selamat, saudara. Lalu kalau dipertanyakan bagaimana sikap kita, sikap yang paling tepat adalah kita kembali ke Torah. Biarkan Torah yang menjawab, karena Torah adalah satu-satunya kitab yang tidak memiliki versi yang kedua. Saudara tahu, orang-orang Yahudi yang disebut Sopherim, yaitu orang-orang yang tukang nulis Torah, dia memiliki konsistensi yang sangat tinggi sekali. Kalau Torah ditulis yang sudah sampai 1 gulung begitu banyak saudara, tetapi dia salah nulis saja, maka seluruh Torah itu dimusnahkan, dikubur saudara. Lalu bagaimana? Kita mungkin akan berkata, kok goblok banget sih orang Yahudi. Lambok wis ditip eklak selesai, atau disetip. Wong zaman modern kok salah ya tinggal ditip ek atau disetip gampang. Itu kan kita. Tapi para Sopherim, penulis Torah, dia betul-betul menghargai Torah. Bahkan ketika dia mau saat menulis dan menemukan nama Yahweh, dia akan cuci tangan terlebih dahulu, membasuh dirinya sendiri. Kemudian dia baru tulis lagi. Ketika satu kalimat dia tulis, dia akan berdiam diri dan merenungkan. Maka yang disebut dengan Torah kosher adalah Torah yang ditulis dengan tulisan tangan, dan itu harganya sangat mahal saudara. Sementara orang-orang zaman sekarang dengan mudahnya melecehkan nama Bapa. Mengerikan sekali. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan kita kembali ke Torah, maka kita akan menemukan jawaban
yang paling tepat. Tetapi sangat disayangkan, dunia kekristenan itu sudah terang-terangan anti Torah. Kalau orang bicara Torah, seolah-olah itu sebuah momok yang mengerikan, yang tidak perlu dihampiri. Tetapi saya mengatakan bahwa datangnya Yesua ke dalam dunia ini, yang disebut dengan kasih karunia, itu justru datangnya dari Torah. Tanpa Torah, tidak mungkin Yesua datang ke dunia ini. Mengapa? Karena dari Torah ada nubuatan-nubuatan tentang Yesua. Oleh karena itu saudara, kalau ada pendeta atau gereja yang menolak Torah, saya justru mengatakan gereja itu atau pendeta tersebut melanggar kebenaran firman. Tapi anehnya, Torahnya ditolak, perpuluhannya kok enggak ditolak ya saudara? Padahal kan perpuluhan itu Torah, betul enggak? Iya toh? Perpuluhan itu Torah saudara. Ingat, Torah itu adalah 5 kitab Moshe. Beresit, Shemot, Wayikra, dan seterusnya. Kejadian, Keluaran, Imamat, itu Torah. Dan perjanjian lama itu disebut Tanakh. Tanakh itu singkatan Torah, Ketuvim, dan Neviim. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita akan mulai membahas, benarkah Brit Hadasa atau kisah tentang Yesua yang ada di dunia ini hanya sebuah mitos? Benarkah kisah tentang Yesua yang tertulis di dalam Brit Hadasa atau perjanjian baru itu hanya sebuah jiplaan saja? Mari kita akan bahas satu persatu. Kita mulai yang pertama. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Kita akan baca terlebih dahulu saudara. Kejadian 3 ayat 15. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, nubuatan tentang karya keselamatan melalui Yesua itu sudah dimulai terlebih dahulu sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi kalau saya terjemahkan ke bahasa bebas kira-kira begini saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka manusia pasti akan mati. Manusia putus hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, agar supaya seluruh dunia ini diselamatkan, maka Bapak Yahweh langsung membuat nubuatan. Dia berkata kepada ular tersebut, kamu sudah mengalahkan perempuan yang bernama Hawa bersama dengan suaminya Adam. Tetapi nanti keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan itu jelas berbicara tentang Yesua, saudara. Jadi kalau kita tanya kepada Torah, maka Torah memberikan jawaban bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah persiapkan nanti keselamatan. Manusia akan ditutup lagi ketelanjangannya. Itu terbukti ketika Adam dan Hawa kedapatan dirinya telanjang. Dia menyemat daun pohon ara dan dia pakai untuk pakaian. Tapi usaha manusia itu sementara. Pakaian yang terbuat dari daun itu lama-kelamaan rontok.
akhirnya Bapak Yahweh sendiri yang memberikan kulit domba. Bukankah itu merupakan satu simbol akan kematian Yesua? Yang kedua, saudara, di dalam kitab Beresit, kalau saudara melihat di sini, ini adalah ayat pertama kitab Beresit atau kitab Kejadian. Beresit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya atau Beresit saja itu sudah menceritakan tentang penyaliban Yesua. Baru kata Beresit saja loh saudara. Kalau kita melihat susunan huruf-huruf ini, itu memberikan arti atau menggambarkan kepada kita maksud dari kata-kata tersebut. Sekarang saudara perhatikan di sini. Beresit, bet, res, alef, shin, yot, tau. Kalau dipisah-pisah, bet dan res itu memiliki arti putranya. Kemudian alef itu memiliki arti Elohim atau Tuhan, atau yang awal, atau bisa memiliki arti divine atau sesuatu yang ilahi. Kemudian shin itu artinya untuk menghancurkan. Yod itu artinya tangan atau karyanya. Sementara tau adalah penyaliban. Kenapa? Karena huruf Ibrani kuno itu bentuknya adalah salib yang dikenal dengan Paleo Hebrew. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata bara, bar, dan alef itu kalau digabung memiliki arti putra Elohim adalah sang pencipta. Putra Elohim ini siapa? Yesua. Yesua adalah sang pencipta. Makanya Yesua mengatakan di dalam kitab Yohanan kepada orang-orang yang menjadi alasan orang-orang itu membunuh Yesua adalah ketika Yesua berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Bukankah itu cocok dengan kata Beresit? Dan ternyata tidak hanya sebagai sang putra atau pencipta juga, namun Beresit memiliki arti dari awalnya putra Elohim akan dihancurkan atau dibunuh oleh tangannya sendiri atau oleh karyanya sendiri, yaitu mati di atas kayu salib. Kalau kita menggunakan huruf-huruf Ibrani tadi dalam bentuk lambang, karena huruf Ibrani sebetulnya disebut piktograf. Piktograf diambil dari dua kata, picture dan grafik, atau huruf dalam bentuk gambar. Begitu juga saudara, hal yang ketiga, nama Yahweh juga berbicara tentang penyaliban Yesua. Kata Yod He Waw He itu sudah memiliki arti behold the nail, behold the hand. Lihatlah paku, lihatlah tangan. Atau lihatlah tangan, lihatlah paku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah ini merupakan gambaran dari Yesua? Kemudian yang paling penting bukan cuma nama Sang Juru Selamat, tetapi konsep keselamatan menurut Torah adalah adanya pengorbanan darah domba. Tanpa adanya pengorbanan tidak mungkin ada pengampunan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Yom Kippur. Hari raya Yom Kippur adalah hari raya pengorbanan, di mana orang Yahudi yang melakukan dosa dia akan datang dengan membawa domba, dan domba itu nanti akan ditumpangi tangan oleh imam, dan domba itu diikat dengan tali kermisi di lehernya. Yang satu dilepaskan dan yang satu dikorbankan. Sementara domba yang dilepaskan di padang gurun, dia
akan mati di sana, saudara. Dan nanti ketika ketemu atau saat ditemukan orang, domba itu sudah dalam keadaan mati, tali kermisinya sudah berubah menjadi putih. Itu sebabnya di dalam kitab suci dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa pengorbanan darah tidak mungkin manusia diselamatkan. Darah domba itu nanti dipercikkan ke dalam mezbah. Disitulah pengampunan terjadi. Itulah konsep Torah. Jadi setan itu tidak suka, saudara, agar supaya orang tidak menerima pengampunan melalui darah, terciptalah sebuah pendapat bahwa Brit Hadasa itu tidak lain hanyalah kisah contekan dari mitologi Romawi maupun Yunani. Karena dengan demikian orang tidak lagi mau datang beribadah dan menyembah Yesua. Jadi dengan kata lain dia akan menolak Yesua. Menolak Yesua sama saja menolak pengampunan. Dan itu sangat berbahaya. Sekarang dari apa yang saya sampaikan ini, pertanyaan saya, apakah saudara bisa paham? Oke, bagus. Saudara tetap ikuti saya ya. Karena kalau tidak bisa saya akan ulang supaya saudara paham betul. Dari apa yang saya sampaikan tadi, saudara, di sana seolah-olah mana nama Yesua belum muncul. Betul, dari apa yang tadi saya sampaikan belum muncul nama Yesua. Tapi sekarang saya munculkan nama Yesua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kitab Tehillim pasal 53 ayat 6, kalau di dalam LAI ayat yang ke-7, di dalam teks bahasa Ibrani dikatakan, Mi yiten mission Yesu ot Yisrael besub Elohim sebut amu Yagel Yaakov Yismah Yisrael. Ada satu kata yang sangat menarik di sini, yaitu kata Elohim sebut amu. Elohim sebut amu itu artinya Tuhan memulihkan manusia. Kalau Tuhan memulihkan manusia, yang jadi pertanyaan siapa yang memulihkan? Tetapi di sini ada rahasia, ada kode rahasia. Kata Elohim sebut amu. Perhatikan kata yod di sini. Kacek satu huruf shin, kacek satu huruf waw, kacek satu huruf ayin. Sudah langsung ketemu di situ nama Yesua. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Bahkan ketika Yesua disalib, di sana pun tertulis nama Yahweh. Sangat jelas sekali, saudara. Saya tidak terangkan itu karena saya sudah pernah menerangkan kepada saudara. Tapi kita kembali hal ini ke tempat ini untuk saya menyampaikan bahwa di dalam Torah, di dalam Tanakh tertulis banyak sekali nama Yesua. Kalau saudara perhatikan di sini, kitab Zakaria pasal 4 ayat 8 sampai 9 dan ayat 3, pasal 9 ayat 13 di Bible Code. Mungkin saudara akan bertanya, apa sih Bible Code, saudara? Buku Bible Code mungkin saudara bisa cari di toko-toko buku. Ini ditulis oleh Michael Drosnin. Bible Code itu sebetulnya adalah kitab Tanakh, ya. Bible Code adalah kitab Tanakh di mana huruf-hurufnya itu dimasukkan ke dalam komputer, yang mana di sana tidak ada titik dan koma. Nah, dari huruf-huruf yang ada di komputer itu mengandung begitu banyak kode rahasia yang luar biasa. Salah satu di antaranya, saya dulu pernah menerangkan khusus tentang Bible Code, jadi saya tidak akan berlama-lama untuk bicara Bible Code, saudara. Tetapi Bible Code ini jelas ada nama Yesua dalam kitab Zakaria. Saudara lihat di sini, Yod, Shin, Waw, Ayin. Kemudian juga di sini
di kitab Yesaya 51 dan Yesaya 53 juga terdapat nama Yesua. Kemudian kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 19 juga terdapat nama Yesua. Jadi di sini kita sudah melihat, memiliki satu pemikiran bahwa konsep Torah tentang keselamatan harus melalui darah. Dan kita ketemu tentang nama yang menjadi korban itu, yaitulah Yesua. Kita lihat lagi di tempat yang lain, yaitu di kitab Amsal pasal 30 ayat 4 sampai 6. Kalau saudara lihat di sini ada kotak-kotak yang bentuknya kayak salib, ya, dari atas ke bawah ketemu kata Yesua. Sedangkan dari kanan ke kiri ketemu kata Hashem. Hashem di sini bukan berarti Yahweh loh saudara, bukan. Tetapi Hashem di sini sudah ketemu merujuk kepada nama Yesua. Nah di dalam kitab Tanakh juga ada kode rahasia tentang nama Yesua. Yang berikutnya saudara-saudara, di dalam kitab Ratapan pasal 1 ayat 16 sampai kemudian ayat 3, pasal 3 ayat yang kelima, itu juga ada nama Yesua. Saudara lihat dari atas ke bawah, nama ini muncul lagi saudara. Kemudian kalau saya urutkan lagi, maka kita akan menemukan banyak daftar tentang nama Yesua. Di dalam kitab Bilangan sangat banyak sekali kode-kode yang menunjukkan bahwa itu adalah Yesua. Ya, di kitab Bilangan pasal 5 ayat 15 dan seterusnya ada kata Yesua Hamasya. Kemudian pasal 11 ada kata Ben Elohim, ya. Kemudian yang di bawahnya Mim Yahweh. Kemudian ada lagi kata come from God, one like a son of man, descendant of David. Jadi semua mengarah kepada Yesua saudara-saudara. Oleh karena itu saya memiliki kesimpulan. Perhatikan baik-baik caption ini. Di dalam Torah, saat manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Dia sudah menubuatkan tentang karya keselamatan. Tetapi saudara, sebelum nubuatan itu sampai di sini, dicegat terlebih dahulu oleh dunia setan, dan muncullah Mitra yang lahir tanggal 25 Desember, memiliki 12 murid. Dia juga melakukan banyak mujizat, mati pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, dan memiliki hari ibadah hari Minggu. Dicegat terlebih dahulu di sini. Dan kita yang ada di zaman sekarang, kita jadi kebingungan saudara. Akhirnya apa? Kita tidak pernah berpikir bahwa itu adalah cara setan untuk mencegat karya keselamatan Tuhan bagi manusia. Oleh karena itu, jangan menolak Torah, tapi kita harus kembali ke akar Ibrani. Karena konsep Yunani sebenarnya yang disebut oleh Rasul Paulus atau Rabi Shaul yang disebut dengan Injil yang lain dan Yesua yang lain. Coba kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat dan Galatia 1 ayat yang ke-6. 2 Korintus 11 ayat 4, karena ternyata kamu terus bertenggang rasa dengan baik, tak kala ada yang datang memberitakan Yesua yang lain yang tidak pernah kamu beritakan, atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut, atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima. Kemudian Galatia 1 ayat 6, aku heran bahwa demikian cepat kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah Hamasya kepada Injil yang berbeda. Nah, saudara lihat di situ. Ada Injil lain, Injil yang berbeda,
Ini sangat mengerikan. Ada Yesua yang lain. Ya. Jadi karena kita hidup di zaman sekarang, saat yang asli disodorkan, kita tidak bisa terima karena sudah terlalu nyaman. Bahkan yang asli justru dianggap sesat. Kita sudah dari dulu kan dari sini kan. Nah kita sedang menerima pemulihan saudara. Tapi sekarang muncul pengajaran-pengajaran dari luar yang seperti itu, kita bingung saudara. Ada orang yang bertanya sama saya, pertanyaannya begini, menurut Pak Lukas, Yesus dan Yesua itu sama atau tidak? Kalau saya tanya kepada saudara, pasti saudara mampu menjawabkan saya. Yesus dan Yesua sama atau tidak? Tidak sama. Jadi jangan sekali-kali kita menyamakan pribadi Yesua dengan Yesus. Kalau Yesus disebut lahir tanggal 25, terserah. Itu bukan urusan kita. Yesus disebut pribadi yang kedua dari Bapa. Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi yang dikenal dengan Tritunggal, silahkan. Teologia Ibrani tidak mengenal hal seperti itu, saudara. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengatakan, jangan-jangan kisah yang terdapat dalam Brit Hadasa itu hanyalah mitos belaka, maka saya akan berkata, coba tanya pada pelaku sejarah seperti Petrus, Andreas, Yohanes, dan dia yang melihat peristiwa itu. Dia pasti akan berkata bahwa cerita mitologi itu tidak ada faktanya sama sekali. Dan ini sangat berbeda dengan Yesua. Karena aku melihat sendiri, aku makan bersama-sama. Sementara mitologi Yunani itu tidak ada jejak sejarahnya. Sampai di sini saudara paham? Kita lanjut saudara-saudara. Dan saya katakan setan itu berusaha untuk menggagalkan karya keselamatan manusia melalui darah Yesua. Dengan munculnya mitologi bangsa-bangsa penyembah berhala dan agar orang menjadi ragu. Sehingga orang akan mempertanyakan, jangan-jangan kepercayaanku hanyalah sebuah mitologi belaka. Jangan-jangan saya mengimani sesuatu yang kosong. Tetapi kembali lagi saya katakan, coba tanya kepada pelaku sejarah. Tanya pada Petrus, tanya pada Andreas, tanya pada jemaat mula-mula yang mengalami penganiayaan besar-besaran. Saudaraku yang terkasih, kenapa mereka rela dianiaya? Kepada siapa mereka mengimani? Jadi, saudara bisa membandingkan kalau saya katakan bahwa setan mencegat kisah ini. Kisah tentang penyelamatan melalui darah Yesua dicegat 3000 tahun sebelumnya atau 3500 tahun sebelumnya agar manusia menjadi bingung, confused, bingung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Itu saya bisa membandingkan saat Moshe atau Musa mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa mendatangi Fir'aun. Dia berkata, biarkan umatku pergi. Apakah Fir'aun mengizinkan? Tidak. Kalau kamu tidak mau mengizinkan bahwa aku itu betul-betul datang dari Bapak Yahweh, lihat, dia ambil tongkat, ditaruh ke bawah, tongkatnya jadi ular. Untuk sementara Fir'aun terkejut, tapi keterkejutan Fir'aun hanya sebentar saja. Lalu dia katakan, stop, hei ahli sihir, buat hal yang sama. Ahli sihir bisa nggak bikin hal yang sama? Bisa saja. Sehingga orang menjadi bingung, jemaat Israel bingung. Untuk apa saya ikut Moshe, sedangkan ahli sihir juga bisa melakukan? Apa bedanya? Orang jadi bingung, saudara. Karena setan memang paling senang membuat manusia itu jadi bingung. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, saya sering mengatakan bahwa setan itu selalu menduplikasi.
Dia selalu ingin menjegal karya Tuhan. Bahkan sampai Yesua mau dibunuh, menyerahkan dirinya pun terus berusaha untuk dijegal oleh setan. Ini adalah sekedar perbandingan bahwa setan itu selalu bersikap demikian. Yang kedua, dulu orang Israel bikin lembu emas dan mengatakan bahwa ini adalah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir. Nanti kita akan baca di dalam kitab Shemot pasal 32 ayat 4 sampai 5. Lalu pertanyaannya, apakah dengan munculnya Tuhan yang palsu berarti Yahweh disebut lembu emas? Jelas tidak. Coba kita baca terlebih dahulu Shemot 32 ayat 4 dan 5. Keluaran 32 ayat 4 dan 5. Lalu ia mengambil dari tangan mereka dan membentuknya dengan penatah, dan dia membuat seekor anak lembu tuangan. Maka berkatalah mereka, inilah ilahmu hai Israel, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dan Harun melihat, dan dia mendirikan sebuah mezbah di depannya, dan Harun pun berseru dan berkata, esok pagi hari raya bagi Yahweh. Nah, saya akan ceritakan dengan bahasa saya yang lebih mudah. Waktu itu Mose naik ke Gunung Sinai. Saudara tahu bangsa Israel itu berkemah di bawahnya. Bagi saudara yang kemarin ke Israel pasti bisa membayangkan bagaimana bangsa Israel yang berkemah di bawah. Udara di daerah Gunung Sinai itu dinginnya minta ampun, saudara. Kalau siang panasnya juga minta ampun. Waktu itu Mose naik ke Gunung Sinai. 1 hari, 2 hari gak turun-turun. Orang akan mikir, wah jangan-jangan Mose mati di atas gunung. Lalu mereka merasa seperti domba yang tidak bergembala. Lalu orang-orang dari bangsa lain yang ikut keluar, mereka memberikan pengaruh yang besar. Mereka mendesak bangsa Israel untuk membuat lembu emas. Mana Tuhanmu? Harun didesak. Akhirnya Harun kalah, saudara. Ya inilah orang yang tidak konsisten, saudara. Begitu dia ada di komunitas yang berlawanan, dia tidak bisa menunjukkan imannya. Saya dari dulu, sejak saya mengerti nama Yesua dan memberitahu dari mimbar ini, tidak lagi boleh menyebut nama Yesus Kristus untuk dimuliakan, saya tetap konsisten. Saya khotbah di gereja manapun, bahkan kalau saya berkhotbah di Dharma, yang mendengar itu bukan cuma orang Kristen, tapi agama lain, saya tidak pusing. Saya akan tetap memanggil Yahweh dan Yesua. Tapi sungguh disayangkan kalau ada orang yang sudah mengenal Bapak Yahweh, karena dia berkhotbah di tempat yang belum nama Yesua disampaikan. Orang Jawa bilang kalah awune, kalah wibawa, saudara. Sehingga apa? Melegalkan cara dengan memanggil nama yang salah. Kenapa kita tidak berani mengatakan dengan terang-terangan namanya adalah Yesua? Apa yang ditakutkan? Saya enggak pusing. Saya menyampaikan apa yang saya ngerti. Perkara orang tidak panggil saya lagi, it's okay, no problem. Saya bisa memberikan pengajaran di sini agar jemaat Tuhan di sini semakin paham akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya akan mengatakan bahwa kisah yang disebut kisah mitos itu kisah yang tidak bisa dibuktikan secara sejarah. Jadi dengan kata lain, kisah Dewa Atis dan kisah Dewa Mitra itu hanya ada di daerahnya sendiri saja. Dan tidak ada fakta karyanya secara fisik maupun sejarah. Tapi hanya bentuk gambar-gambar, patung-patung, atau tempat-tempat pemujaan. Itu bisa saja. Kalau orang mau menyembah setan, dia bikin tempat ibadah, bisa saja. Tapi karya dari si setan itu tidak pernah ada, saudara. Itu namanya mitos, itu hanya sebuah dongeng.
Semua daerah punya kisah sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Saya ambil satu contoh misalnya, saudara tahu ini gambar siapa? Siapa ini? Kok tahu? Saudara pernah lihat Nyai Roro Kidul? Pernah? Di mana? Ini ya benar ya. Sekarang pinter-pinter ya jemaat ya. Ya. Jadi kalau ditanya saudara pernah lihat Nyai Roro Kidul, jangan ngomong belum. Sudah, di mana? Lah itu, gambarnya ada kok. Ya, pinter. Bagus ya. Ini kan sebuah mitos saudara yang tidak bisa dibuktikan. Karyanya apa di dunia ini? Enggak ada jejak sejarahnya, enggak ada. Begitu juga ini. Ini gambar apa? Kolo ijo, buto ijo saudara. Dan cerita tentang buto atau raksasa itu di dalam kitab kita ada enggak? Ada enggak? Ada. Yang disebut Nephilim itu kan raksasa yang tingginya 7,5 meter. Dan itu bisa dibuktikan dengan penemuan-penemuan arkeologi. Sementara Kolo Ijo enggak ada, enggak bisa dibuktikan. Itulah yang disebut mitos. Sekarang pertanyaannya, sampai di sini saudara paham? Oke, lanjut. Yang berikutnya, fakta penyalipan di Bukit Golgota itu sampai hari ini masih ada. Faktanya ada. Tempat penyalipannya. Bahkan saudara yang terkasih, kalau kita melihat adanya gempa yang meretakkan bukit batu juga masih bisa dilihat sampai sekarang. Beberapa waktu yang lalu dunia arkeologi digemparkan dengan penemuan The Ark of the Covenant atau tabut perjanjian. Dan saudara tahu penemuan tabut perjanjian itu persis di bawahnya salib Yesua. Dan konsep ini adalah konsep Torah, di mana pengampunan itu harus ada pemercikan darah. Saya tidak akan menceritakan tentang hal ini karena saya sudah menyampaikannya dan sudah saya unggah di YouTube. Tetapi ketika tabut perjanjian ini ada di bawah dan ketika Yesua mati, darahnya ngocor ke bawah. Dan ingat pada waktu itu terjadi gempa bumi dan bukit itu retak ya. Maka darah Yesua itu ngocor dan netes sampai ke tabut perjanjian. Konsepnya persis seperti Torah. Pengampunan itu terjadi ketika darah domba itu dipercikkan di tabut perjanjian. Pengampunan terjadi. Dalam konsep perjanjian lama, pengampunan melalui darah domba hanya kepada orang Israel. Tetapi darah Yesua HaMasyiah ketika dia netes sampai ke tabut perjanjian, maka pengampunan itu tidak cuma untuk bangsa Israel, tapi seluruh dunia termasuk saudara dan saya. Itulah kehebatan darah Yesua. Makanya saya katakan, dengan kita kembali ke Torah, kita akan ngerti konsep keselamatan itu yang sebenarnya. Yang berikutnya, nubuatan Yesua tentang hancurnya bait suci itu digenapi pada tahun 70 oleh Jenderal Titus yang juga bisa dilihat sampai sekarang. Coba kita akan baca di dalam kitab Matiyahu atau kitab Matius pasal 24 ayat yang kedua. Matius 24 ayat yang kedua. Namun Yesua berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu melihat semuanya ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-sekali di sini tidak akan dibiarkan batu di atas batu yang sama sekali tidak akan diruntuhkan." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan ceritakan kembali dalam bahasa yang saudara mudah mengerti. Waktu itu Yesua sedang berbicara kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Yesua katakan, rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali.
Ahli Taurat berkata apa? Dia katakan, engkau akan membangunnya dalam 3 hari, kami membangun 40 tahun lamanya. Dia tidak tahu bahwa Yesua sedang berbicara itu untuk dirinya sendiri. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi membanggakan bait suci yang megah, yang mewah dengan ornamen-ornamen yang hebat. Tapi Yesua mengatakan, kau lihat bahwa batu tidak akan bertumpuk di atas batu yang lain. Ketika orang Yahudi membanggakan bait sucinya, Yesua katakan, apa yang kau banggakan akan runtuh, tidak ada batu yang masih berdiri di atas batu yang lain. Ucapan Yesua itu digenapi, saudara. Ketika tahun 70 terjadi invasi besar-besaran dari Romawi, Jenderal Titus masuk ke Yerusalem dan kota Yerusalem dibakar habis. Bukan cuma kota Yerusalem, tapi bait suci yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi ikut dibakar. Itu sebabnya ada peristiwa Tis'a B'Av. Kemarin pada tanggal 5 Agustus kita merayakan peringatan Tis'a B'Av. Orang Kristen tidak tahu hal ini, saudara. Tapi kita yang mengakar kepada Ibrani, kita tahu bahwa perayaan Tis'a B'Av itu adalah perayaan memperingati terbakarnya bait suci. Runtuhnya bait suci. Dan setiap tanggal 9 bulan Av, selalu ada roh maut yang mendekati bangsa Israel. Dan itu membuktikan bahwa apa yang diucapkan Yesua itu betul-betul nyata. Jadi Yesua betul-betul ada di dalam dunia ini. Bukan mitos, saudara. Tidak jiplak, tidak sama sekali. Kemudian kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Yesua itu selalu ucapannya merujuk pada Torah. Sedangkan Dewa Mitra tidak tahu menau tentang Torah. Jadi sekalipun nampaknya mirip, tapi kalau yang palsu akan ketahuan juga. Jangan sampai kita berpikir, oh itu Brit Hadasa palsu. Tidak bisa. Kalau palsu berarti Tis'a B'Av tidak akan ada. Kenapa? Karena itu adalah merupakan hasil dari ucapan Yesua. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya katakan bahwa Yesua itu selalu merujuk pada Torah. Perhatikan gambar ini, saudara. Kenapa Yesua mengobrak-abrik orang yang jualan di depan bait suci? Karena pola Torah adalah, sekali lagi, pengampunan itu harus memercikkan darah. Ada orang yang berbuat dosa, dia minta diampuni, dia mesti cari domba, dia cari burung tekukur, atau dia cari lembu. Dan untuk mendapatkan binatang itu tidak mudah, karena binatang nanti ketika diserahkan imam akan dilihat binatangnya, ini sesuai klasifikasi atau tidak. Kalau tidak sesuai klasifikasi, didis, tidak bisa diterima. Dosamu belum diampuni. Jadi orang akan bersusah payah mencari baik domba maupun lembu. Tetapi kali ini pedagang-pedagang melakukan kolusi dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Saya bisa membayangkan waktu itu para pedagang berkata kepada ahli Taurat, Pak, bagaimana kalau daripada jemaat Israel angel nyarinya, saya tak menyediakan saja po domba-dombanya tak jual di depan, tapi nanti kita akan dapat untung, nanti Bapak saya kasih fee. Mau enggak kira-kira? Mau. Ahli Taurat, senang sekali saudara. Bayangkan, untuk orang membeli domba itu tidak boleh menggunakan uang yang dibawa dari rumah, tidak boleh. Dia harus
membeli uang yang sudah dalam tanda petik disucikan. Makanya ada meja-meja penukar uang ditunggang balikkan. Karena orang tidak boleh membeli dengan uang dari saku untuk beli domba, tidak boleh. Tapi harus beli uang dulu, saudara. Uang yang sudah disucikan. Dan itu nilainya lebih tinggi. Saudara tahu kan ilmu perdagangan ini, saudara? Ya. Licik sekali mereka. Sehingga karena itu legal menurut ahli Taurat, tetapi menurut Yesua itu ilegal. Maka Yesua mengobrak-abrik semuanya ini. Karena dengan adanya orang jualan di situ, Yesua katakan orang akan semakin jahat. Kenapa? Dia tidak perlu susah-susah. Yang penting aku punya duit, aku mau melakukan apa bisa saja. Saudaraku yang terkasih, Yesua selalu merujuk kepada Torah. Berbeda dengan Dewa Mitra. Yang berikutnya, Dewa Mitra atau Atis tidak ada sangkut pautnya dengan suku Israel maupun suku Yehuda dan tidak tahu menau tentang Torah. Tapi Yesua itu jelas dia berasal dari suku Yehuda seperti nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi. Tepat sekali, saudara. Makanya sekalipun setan menyodorkan sesuatu yang mirip, akan ketahuan kalau kita menguji melalui Torah. Kalau kita tidak menguji melalui Torah, kita tidak akan tahu, saudara. Kita harus ngerti konsep Torah itu sendiri. Yang berikutnya, saudara, Yesua memberitakan nama Bapa Yahweh, sedangkan dewa-dewa itu tidak pernah bicara tentang nama Bapa. Kita baca Yohanan pasal 17 ayat yang ke-6. Yohanan 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firman-Mu. Nah, saudara lihat di sana, Yesua berkata apa? Aku telah menyatakan. Kata menyatakan itu diambil dari kata nyata, yang berarti sebelumnya belum nyata, perlu Yesua nyatakan, dan yang dinyatakan itu adalah nama Bapa. Jadi sangat jelas sekali Yesua menyatakan nama Bapa. Kalau Yesua saja menyatakan nama Bapa, masa kita mau menutupi nama Bapa? Kita mau menghilangkan nama Bapa dengan panggilan Hashem atau Adonai. Itu jelas melanggar Torah, melanggar kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, Yesus Dewa Mitra Atis itu lahirnya tanggal 25 Desember, sedangkan Yesua itu lahir tanggal 15 bulan Tisri. Mungkin saudara akan bertanya, kok ngerti? Emangnya di kitab suci ditulis jelas-jelas 15 Tisri? Oh, kalau saudara yang berpandangan dan berpikir Yahudi, saudara akan gampang untuk menemukannya. Yaitu apa? Yesua disunat pada hari ke-8. Pada perayaan Sukot, hari ke-8 adalah penutupan Sukot yang disebut dengan Simkat Torah. Jadi apapun, sekalipun mirip, ya, dia lahir dari perawan, dia lahir tanggal 25, ya, dia memiliki 12 murid dan sebagainya, tapi tetap tidak akan sama dengan Yesua. Saya ambil contoh, di seputar perayaan Natal tanggal 25 saja, ada satu tokoh yang disenangi oleh banyak anak-anak, yaitu Sinterklas. Bahkan saya sering melihat ada orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh senang foto bareng sama Sinterklas, saudara. Kalau di mal-mal begitu ada Sinterklas, foto bangga sama Sinterklas. Itu kan tokoh fiktif, mitologi. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Makanya tidak heran kalau ada karikatur yang menanyakan, where are you in the Bible? Kamu di mana di kitab suci? Nggak ada. Kok orang kok ya seneng, saudara. Kalau saudara perhatikan dalam kisah ini, ada satu kejanggalan yang harus kita cermati, yaitu kalau Dewa Atis dan Dewa Mitra yang katanya lahir tanggal 25 Desember, bukankah ini aneh? Kenapa? Bukankah dikatakan dalam mitologi bahwa dia sudah ada 3.500 tahun sebelum Masehi, sedangkan tanggal 25 Desember adalah merupakan penanggalan Masehi atau Gregorian, dan saat Dewa Mitra lahir, penanggalan Gregorian belum ada. Dan ini satu hal yang harus kita cermati. Jangan kita main telan mentah-mentah. Dikatakan Mitra lahir tanggal 25 Desember, kita terima begitu saja. Loh, kalau dia lahir tanggal 25 Desember, logikanya belum ada 3.500 tahun sebelumnya. Tetapi dalam mitologi sekali lagi kan dikatakan bahwa dia lahir 3.500 tahun dan penanggalan Gregorian pada waktu itu belum ada. Nah, ini yang harus kita cermati, saudara. Jangan kita dengan mudah menelan mentah-mentah. Yesus disebut lahirnya tanggal 25 Desember, beda dengan Yesua. Dan ini kalau saya ngomong seperti ini, mungkin orang yang sudah ngerti akan ngomong gini, enggak, Yesus itu lahirnya enggak tanggal 25. Kalau ditanya, Jok lahirnya kapan? Orang enggak tahu. Loh kok kamu sudah ngerti Yesua tidak lahir tanggal 25, kok kamu tetap merayakan? Ya kan sudah tradisi. Ini pola Yunani kayak gitu, saudara. Pola Yunani itu memperkosa kebenaran. Kalau kita sudah ngerti, kita harus melakukan kebenaran itu. Kita nggak perlu takut, saudara. Kenapa pemimpin gereja kok malah takut sama jemaatnya? Jemaat lari ya biar saja. Nanti giliran waktu yang akan menunjukkan kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran yang akan membela orang yang mau berpegang kepadanya. Amin. Yang berikutnya, terjadinya penganiayaan jemaat mula-mula oleh Kaisar Nero merupakan peristiwa sejarah yang benar-benar nyata atas orang-orang yang percaya kepada Yesua. Saudara tahu, adanya penganiayaan yang hebat seperti ini. Ya, orang diadu dengan singa, dipertontonkan. Kalau saudara pergi ke Betsean, ya jalur kita kemarin tidak ke sana. Ya, tapi kalau saudara pergi ke Betsean, saudara akan temukan ada satu arena yang dipakai untuk manusia diadu dengan singa. Lubang singanya pun masih ada sampai sekarang. Lalu yang jadi pertanyaan, mereka kok rela dimakan singa? Lalu mereka beriman kepada siapa? Apakah beriman kepada mitos? Tidak, saudara. Karena dia melihat sendiri itu jemaat mula-mula. Bagaimana mereka melihat karya Yesua. Bagaimana mereka melihat Yesua mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jejak sejarahnya bisa dibuktikan. Yang berikutnya adalah Petrus yang mati terbalik, disalib terbalik, saudara. Dan para martir yang mati dalam kurun waktu yang sangat dekat dengan zaman Yesua. Mereka tidak ragu karena mereka tahu persis peristiwanya juga tidak lama. Ada satu buku yang cukup menarik, ya judulnya adalah 12 Kaisar. Itu berisi tentang catatan terlengkap tentang kejayaan dan kekejaman 12 Kaisar Romawi. Ini sangat mengerikan, saudara. Mengapa orang-orang atau kaisar-kaisar ini sampai membunuh orang-orang percaya? Karena mereka tahu bahwa itu adalah cara setan untuk membuat orang takut, menyangkali Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kalau
Yesua itu hanya sebuah kisah rekayasa bohong, maka tidak ada pula jemaat Yahudi di Asia Kecil, yaitu 7 kehilat di dalam kitab Gilyahna. Tapi faktanya sampai sekarang menjadi objek wisata. Jemaat ini bukan jemaat Kristen loh saudara, jangan salah mengerti. 7 jemaat itu adalah jemaat Yahudi yang dikenal dengan Yahudi diaspora. Dan mereka adalah jemaat yang berbahasa Ibrani. Dan juga ada yang berbahasa Yunani. Jadi jangan saudara berpikir itu adalah orang-orang Kristen, bukan. Itu orang Yahudi yang dikenal dengan Yahudi diaspora. Sekarang sedikit tambahan tentang Dewa Mitra. Yang pertama adalah mitologi Mitra itu terdapat dalam 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Iran dan Roma. Catatan sejarah yang paling lama tentang dewa yang bernama Mitra Iran adalah sekitar 1400 tahun sebelum Masehi. Dan tulisan yang berwarna kuning ini adalah sumbernya. Kita lihat yang berikutnya. Yang kedua, setelah muncul agama Zoroaster, Mitra Iran berubah menjadi perantara antara Mard, dewa kebaikan, dan Ahriman, dewa kejahatan dalam mitologi dualisme Zoroaster. Semua sumber-sumber saya cantumkan di situ. Next. Yang ketiga, Mitra membunuh banteng ditemani oleh anjing, ular, gagak, dan kalajengking. Kejadian ini berlangsung di dalam gua. Dan ikon ini terdapat dalam setiap gua tempat pemujaan Mitra Romawi. Namun kisah ini tidak sama sekali ada dalam mitologi Iran. Jadi simpang siur saudara. Tetapi ada satu hal yang cukup menarik adalah dalam gambaran Dewa Mitra yang sedang membunuh banteng, saudara, selalu di belakangnya ada gambar seperti ini. Ya, nah inilah yang dikenal dalam pola Yunani itu Yesus Kristus. Makanya selalu gambarnya pakai beginian, saudara. Ya, sosok ini selalu muncul dan berpakaian merah. Inilah Yesus. Sekali lagi, Yesus bukan Yesua. Harus kita ketahui itu. Next. Para ahli menduga bahwa Mitra Romawi adalah ciptaan baru dengan menggunakan nama lama untuk mendapatkan kesan yang misterius. Yang berikutnya, pemujaan Mitra tersebar ke Persia melalui kebudayaan Helenisme. Setelah kekalahan Persia oleh Alexander Agung di abad ketiga dan 4 Masehi, pemujaan Mitra dilakukan oleh prajurit-prajurit Romawi dan menjadi rival bagi agama Kristen yang saat itu baru mulai tumbuh. Nah, di situ kekristenan mulai berkembang, saudara. Tapi ingat, kekristenan itu sudah nyimpang dari pola Yahudi. Kenapa? Karena ada pola Helenisasi yang cukup kuat pada waktu itu. Saya tidak lagi bercerita tentang apa itu Helenisasi dan sebagainya. Yang berikutnya yang keenam, yaitu Mitra Romawi baru tumbuh dan mencapai ketenarannya paling cepat setelah tahun 200 Masehi. Dan ini diciptakan setelah jemaat mula-mula berkembang untuk melawan gerakan ini. Jadi bukan tokoh Yesua yang mencontek Mitra Romawi, melainkan Mitra Romawilah yang mencontek tokoh Yesua, tetapi mereka menggunakan nama Yesus Kristus yang memang berasal dari nama Yunani. Sekarang terjadi kesimpang siuran yang sangat luar biasa. Yang berikutnya yang ketujuh, oleh karena itu jangan pernah lagi menyamakan Yesua dengan Yesus Kristus yang syarat
dengan dewa-dewa Romawi. Karena ingat, akar iman kita bukan dari Yunani, melainkan dari Ibrani. Jadi dengan demikian saudara, jangan ragu lagi engkau tetap setia beribadah. Jangan ragu lagi, karena Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Dia adalah pahlawan kita yang menyelamatkan kita melalui darahnya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa.